الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada risalah At-Tabukiyah karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'a, di mana penulis rahimahullah mewasiatkan kepada saudara-saudaranya tentang dua perkara: hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita telah sampai pada pembahasan hijrahnya diri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pada setiap hal-hal yang kita perselisihkan. Di mana insyaallah tabaraka wa taala penulis akan memulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya seorang muslim dan seorang muslimah untuk menjadikan Al-Quran dan menjadikan sunnah sebagai hakim, sebagai penghukum pada setiap sisi-sisi kehidupannya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'anallahu bi'ilmikum fid darain. ثم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزي رحمه الله تعالى: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hasbuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memulai pembahasan ini dengan menyebutkan dalil yang pertama, ialah firman Allah Azza wa Jal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan kandungan-kandungan dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada seorang makhluk yang wajib diikuti kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis dari kebiasaan beliau rahimahullah, ketika menyebutkan sebuah dalil, baik itu dari Al-Quran maupun sunnah, beliau sendiri yang akan menjelaskannya. Beliau sendiri yang akan menjelaskan kandungan-kandungan dari dalil yang beliau rahimahullah sebutkan. Dalil yang pertama, firman Allah di dalam surah An-Nisa: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Maka tidak demi Allah, tidaklah beriman dan tidak benar-benar beriman kalian sampai kalian menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pada setiap permasalahan-permasalahan yang engkau perselisihkan di antara kalian. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa sempit, kesempitan, atau hal-hal yang mengganggu dirinya. Mimma qadait, dari perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Wa yusallimu taslima. Kemudian ia menerima apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dengan senang hati, dengan penerimaan secara sempurna.
Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan penulis rahimahullah, ada 3 ciri yang Allah Azza wa Jalla jelaskan pada ayat ini yang menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman secara sempurna. Orang-orang yang berhijrah kepada Rasulullah secara sempurna. 3 ciri ini. Yang pertama, pada setiap permasalahan, tolak ukur yang ia jadikan sebagai prinsip adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya dan mengikuti apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Rasulullah secara sempurna, setelah ia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pada setiap perkara-perkara kehidupannya, ia tak mendapati adanya hal-hal yang mengganggu dirinya pada permasalahan ini. Yang ketiga, ia menerima seluruh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dengan penerimaan yang sempurna. Maka ini 3 ciri yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Ia jadikan Rasulullah sebagai tolak ukur. Yang kedua, ia tak merasa terganggu dengan perkara itu. Yang ketiga, ia menerima seluruh apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang sempurna. Kita masuk ke dalam penjelasan penulis rahimahullah tentang ayat ini. Tafadhal. ثم قال رحمه الله فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين فإن لفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. Hasbuk. Kata penulis rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sumpah yang ia tujukan kepada dirinya sendiri. Fala wa rabbik, maka tidak, demi Tuhan. Allah Azza wa Jalla bersumpah atas dirinya sendiri, menunjukkan bahwasanya sumpah ini adalah sumpah terbaik, sumpah yang memiliki keagungan dan kebesaran khusus tersendiri, disebabkan karena Allah Azza wa Jalla bersumpah atas namanya sendiri, atas dirinya sendiri. Setelah itu, setelah sumpah itu telah diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan la yu'minun, tidak ada keimanan, dan engkau tidak akan pernah menjadi bagian dari ahli iman sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di setiap perkara-perkara yang engkau perselisihkan. Di setiap perkara-perkara yang engkau perselisihkan pada perkara-perkara agama. Kemudian penulis katakan lafaz ma fima, pada apa. Ma di sini mausulah, ism mausul, dan ma ini di antara bentuk-bentuk siyagh al-umum, bentuk-bentuk kata yang menunjukkan keumuman. Maka engkau benar-benar tidak akan menjadi ahli iman sampai engkau menjadikan Rasulullah hakim pada setiap apa-apa yang engkau perselisihkan. Maka sebelum engkau ingin dikatakan sebagai orang yang beriman secara sempurna, lihat kondisimu, lihat keadaan pada setiap apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ثم قال رحمه الله ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء فإن هذا مناف للإيمان بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. kata penulis rahimahullah, engkau tidak hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pada setiap permasalahan yang engkau perselisihkan, tapi engkau juga harus menerima hukum-hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dengan dada yang lapang, dengan penerimaan yang sempurna, dan tidak adanya kesempitan di dalam dirimu, dan juga tidak adanya hal-hal yang mengganggu dirimu tentang hukum-hukum yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Akan tetapi engkau harus mengambil hukumnya, menerima hukumnya dengan penuh kelapangan, dengan penuh penerimaan. Bukan engkau mengambil hukumnya karena keterpaksaan, atau engkau mengambil hukum Rasulullah tanpa adanya ketenangan di dalam diri. Karena ketika itu terjadi, maka ini sama halnya dirimu menafikan keimanan itu tanpa engkau sadari. Makanya kata penulis di akhir paragraf ini, balabud, akan tetapi engkau harus mengambilnya biqabul, dengan penerimaan secara sempurna, waridhan, dengan keridhaan, wansyirahi sadrin, dan dengan penuh kelapangan dada, bukan dengan keterpaksaan. Ala igmad itu karahiyah, keterpaksaan. Wa yashrabunahu ala aqdha, yakni wa yashrabunahu ala adam irtiyah, tidak adanya ketenangan. Jikalau engkau mengambil hukum Rasulullah karena terpaksa, atau karena ada yang memaksamu, atau engkau mengambilnya sedang dirimu tidak tenang, maka ini menunjukkan kurangnya dan lemahnya keimananmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hijrahmu tidak dapat dikatakan sebagai hijrah yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. ثم قال رحمه الله ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Hasbuk. Penulis rahimahullahu rahmatan wasi'a kembali mempertegas masalah ini. Kata penulis rahimahullah rahmatan wasi'a, maka kapan saja engkau ingin tahu kedudukanmu dari permasalahan ini, engkau ingin tahu kedudukan dari sisi hijrahnya dirimu menuju Rasulullah, falyandur fi hali, maka lihatlah, introspeksilah keadaan. Apakah ketika telah datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, engkau menerimanya dengan kelapangan dada, atau engkau menerimanya sedang di dalam dirimu ada kesempitan, ada keterpaksaan, dan tidak adanya ketenangan. Ini perlu untuk kita benar-benar mengintrospeksi diri. Ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara, terkhusus perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, terkhusus perkara-perkara yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta apa-apa yang berkaitan dengan rububiyah Allah,
Ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada salah seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak perempuan ini mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dan merdekakan budak perempuan ini, karena sejatinya budak perempuan ini adalah seseorang yang beriman. Ketika datang hadis ini kepada dirimu, apakah engkau benar-benar meyakini hadis ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Tuhanmu itu berada di atas langit, berada di atas arsy-Nya, atau ada ketidaktenangan di dalam dirimu, atau ada kesempitan di dalam dirimu untuk menerima hadis ini? Sama halnya ketika datang kepada kita hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla di langit bumi di setiap hari dari akhir malam. Ketika datang hadis ini kepada kita, apakah kita menerimanya dengan kelapangan, menerimanya dengan ketenangan, dan menerimanya dengan penerimaan secara sempurna, keridhaan dan kelapangan hati? Atau malah kita merasa bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla melakukan seperti ini dan seperti ini? Ini perlu untuk kita benar-benar melirik diri kita. Apakah kita benar-benar orang-orang yang konsisten, orang-orang yang terus-menerus berada di atas jalan hijrahnya diri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa-apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak? Perlu jujur terhadap diri. Hadis-hadis, apapun hadisnya, dari hadis-hadis sahih datang kepada diri kita, terutama hadis yang berkaitan dengan jatuhnya seekor lalat ke dalam minuman kita, di mana ketika ada seekor lalat yang terjatuh ke dalam minuman kita, di antara sunnah Nabi yang telah datang pada hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini, kita ambil lalat itu, kemudian kita celupkan lagi sekali dan membuangnya. Kadang hadis ini menjadi sesuatu yang kebanyakan orang menolaknya, mengatakan ini malah menambah kejijikan di dalamnya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, di antara sayap-sayap lalat itu ada penyakit, tapi di sayap lainnya ada obat. Apakah ketika hadis ini datang dan kita mengetahuinya, mengilmuinya, dan ternyata kita berada dalam kondisi itu, kita mengaplikasikan hadis itu, ataukah malah enggan untuk mengaplikasikannya? Maka jujur pada setiap diri tentang hijrahnya diri kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih tamu yang suci bulan Ramadan akan segera mendatangi diri kita untuk benar-benar mempersiapkan diri kita pada bulan suci itu untuk senantiasa mengikuti apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi amalan dan ucapannya. Karena banyaknya perkara-perkara yang dijadikan sebagai agama, sedang agama itu berlepas diri dari perkara tersebut. Maka wajibnya jujur pada diri dan tulus serta ikhlas pada diri di dalam mengintrospeksi diri kita pada permasalahan ini. Makanya kata penulis rahimahullah, hendaknya setiap diri melirik hatinya ketika datang satu hukum yang menyelisihi hawa nafsunya. Ada satu hadis yang menyelisihi hawa nafsunya, menyelisihi tujuannya. Lihat hatimu, lirik hatimu. Apakah hatimu menerimanya secara sempurna, atau ada keterpaksaan, atau ada kejenuhan, atau ada ketidaknyamanan di dalam diri? Begitupun juga ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita dari perkara-perkara yang besar ataupun selainnya. Apakah kita lebih memilih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita malah enggan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tenggelam pada kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita? Makanya
Penulis rahimahullah menukil firman Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Akan tetapi manusia itu adalah hakim pada dirinya sendiri. Ia tahu dirinya ini berbohong atau jujur. Ia tahu dirinya ini ikhlas atau menginginkan hal yang lain. Maka di ayat selanjutnya, walau alqa ma'adhir, meskipun dia mengemukakan banyak alasan, ia tahu yang sebenarnya. Karena dirinya lah hakim atas dirinya. Dirinya lah hakim atas hatinya. Ia tahu hati ini ia arahkan kemana. Bahkan jikalau lisan ini banyak mengemukakan alasan-alasan, tapi tolak ukur dari dirinya adalah apa-apa yang ada di dalam hatinya. Apakah keimanan atau kemunafikan. Wal'iyadzu billah. Naam. ثم قال رحمه الله فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم من موردها ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. Hasbuk. Penulis rahimahullah mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, kam min hazazatin fi qulubi kathirin minan nas. Sungguh ada berapa banyak sakit hatinya hati ini pada diri kebanyakan manusia pada perkara-perkara yang dalil datang di dalamnya. Wa biwuddihim allau lam tarid, yang dimana ketika ia jujur akan keinginannya, maka ia lebih memilih dalil ini tidak datang sama sekali. Allahu Akbar. Dan ini disebabkan karena mereka lebih mengedepankan akalnya dan pendapatnya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah. Sakit hati ini ada pada hati-hati sebagian kaum muslimin pada dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka lebih mengagungkan ucapan-ucapan gurunya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak hati yang tersakiti akan dalil-dalil yang datang pada perkara-perkara tertentu, yang dimana seandainya mereka lah yang meletakkan dalil itu, niscaya mereka ingin agar dalil itu tidak datang sama sekali. Dan ini kebiasaan dari ahli bid'ah, di mana orang-orang yang menafikan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy-Nya. Salah seorang salaf dari kalangan ahli bid'ah mengatakan Allah Azza wa Jalla ada di mana-mana. Ketika ia membaca firman Allah, Allahu 'alal arsy istawa, dirinya bergetar, wajahnya merah, sampai-sampai keluar dari lisannya, seandainya ayat ini tidak datang sama sekali. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga pernah berada pada kondisi yang sama. Beliau sebutkan kisah ini pada kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah, sebuah kitab bantahan bagi orang-orang yang berkutat dan bergelut dengan ilmu kalam. Terjadi antara Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan salah seorang dari ulama ahli kalam yang bergelut dengan ilmu kalam dan filsafat. Terjadi di antara mereka perdebatan. Sampai-sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim mendatangkan sebuah dalil, di mana dalil ini adalah pokok perselisihan antara mereka berdua dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka ketika Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan dalil ini, ahli kalam yang berada di hadapannya langsung menjauhkan pandangannya,
langsung mundur begitu saja, seakan-akan ia telah mencoba dan mencicipi makanan terburuk, dan seakan-akan dirinya telah mencium aroma yang sangat bau karena mendengar dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beginilah para jamaah sekalian, ketika hati itu telah diliputi dengan hawa nafsu, ketika hati itu telah dipenuhi dengan pendapat-pendapat fulan ataupun allan, dan ketika hati ini telah dipenuhi dengan kegelapan kebid'ahan, jikalau datang padanya hadis yang menyelisihi keyakinannya, datang padanya hadis yang menyelisihi hawa nafsunya, al-hazazah, sakit hati ini datang. Sakit hati ini muncul. Maka pentingnya melirik diri dan melihat hati. Apakah hati-hati kita adalah hati-hati yang tersakiti ketika dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita yang menyelisihi keyakinan kita dan menyelisihi kebiasaan kita, atau menyelisihi apa-apa yang kita saat ini terbiasa dengannya. Dan penulis katakan, wa kam min hararatin fi akbadihim minha, dan ada berapa banyak rasa panas di dalam hati ini karenanya, karena datangnya dalil tentang perkara-perkara tertentu yang menyelisihi kebiasaan dan keyakinannya. Wa kam min syajan fi huluqihim min mawridiha, dan ada berapa banyak luka-luka di tenggorokan-tenggorokan disebabkan karena datangnya dalil ini. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim datang dengan sebuah syair. Katanya, satabdu, apa satabdu? Abda, bada, yabdu. Apa artinya? Zahara, nampak. Satabdu lahum tilka as-sara'ir billadhi yasu'u wa yukhzi yawma tubla as-sara'ir. Akan nampak keburukan-keburukan yang tersembunyi itu di dalam hatinya di hari semua hal-hal yang tersembunyi tersingkap yang akan memperburuk dirinya dan mencela dirinya. Ia mengatakan, saya beriman kepada Rasulullah, datang padanya hadis, ia enggan untuk menerimanya. Maka lisannya berkata A, dirinya berkata B. Akan tersingkap. Kontradiksi itu di hari di mana seluruh hal-hal yang tersembunyi akan nampak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri-diri kita untuk senantiasa berada di jalur yang tepat. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تصليحها. Hasbuk. Maka penulis rahimahullah masih menjelaskan kandungan-kandungan dari ayat tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Azza wa Jalla tegaskan, engkau benar-benar tidak akan beriman sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai hakim pada setiap permasalahan yang engkau perselisihkan di antara kalian. Dan engkau tak mendapati di dalam dirimu adanya keterpaksaan atau adanya ketidaknyamanan akan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja. Allah Azza wa Jalla menambahkan wa yusallimu taslima. Hendaknya engkau menerimanya dengan penerimaan yang sebenar-benarnya akan hukum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Terkhusus pada permasalahan rokok.
Kebanyakan orang-orang di zaman ini memiliki syubhat tentang masalah ini. Permasalahan yang berkaitan dengan rokok. Kata mereka tidak ada dalil yang secara pasti menjelaskan tentang haramnya rokok ini. Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang haramnya rokok ini secara pasti. Bukankah dua ayat telah cukup? Yang pertama, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Yang kedua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang menguasai perkara itu jikalau engkau tidak tahu. Kesepakatan para dokter dan kesepakatan orang-orang yang membuat rokok itu sendiri, bahwasanya rokok ini membunuhmu dan menjatuhkan diri pada hal-hal yang membunuh diri kita adalah kebinasaan. Sedangkan Allah tegaskan wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Dalil ini cukup bagi orang-orang yang benar-benar jujur akan penerimaannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa banyak orang yang tidak menerima hal ini? Setelah adanya kesepakatan dari para dokter, bahkan setelah adanya kesepakatan dari orang-orang yang membuat rokok itu sendiri. Mengapa? Karena adanya hazazah, adanya sakit hati yang terjadi di dalam hatinya ketika dalil ini mendatangi dirinya. Bahkan ia mencari-cari qiyas batil untuk menjadikan rokok ini sebagai sesuatu yang baik. Dan ini di antara bentuk-bentuk kebatilan. Ada di antara kaidah-kaidah para ulama, la ijtihada ma'an nas. Tidak ada lagi upaya dan tidak ada lagi usaha dan tidak ada lagi ijtihad bersamaan dengan datangnya dalil. Maka ketika dalil ini datang, engkau jangan lagi berusaha mencari pengkiasan-pengkiasan batil. Karena ini kaidah yang disepakati oleh para ulama, la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad. Berijtihad bahwasanya tidak demikian dan tidak demikian. Padahal dalil telah benar-benar menjelaskan tentang perkara ini. Al-hazazah, sakit hati, wal hararah, rasa panas, wasyujan, dan luka senantiasa ada pada hati-hati mereka. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena datangnya dalil ini yang menyelisihi kebiasaannya, menyelisihi kesukaannya, menyelisihi adat-adat yang sering ia lakukan, menyelisihi hawa nafsunya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah jelaskan di dalam Al-Quran, innan nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya diri ini pasti selalu condong kepada keburukan. Mengapa mesti untuk diikuti? Makanya kata penulis rahimahullah, seseorang itu harus menerima dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah secara sempurna. Buktinya, kata penulis rahimahullah, Allah tegaskan di akhir ayat ini dengan mendatangkan takkid, penegasan yang diambil dari fi'il sebelumnya. Sallama yusallimu sallim taslima. Yusallimu taslima. Menunjukkan bahwasanya penegasan ini adalah penegasan yang benar-benar tegas. Ia harus menerima segala apa-apa yang datang dari Rasulullah dengan penerimaan yang sempurna, tunduk, patuh. Layaknya seorang budak kepada tuannya, tunduk, patuh, merendahkan diri kepada kebenaran. Orang-orang yang tak merendahkan dirinya pada kebenaran, maka tidak ada kemuliaan baginya. Setiap diri wajib patuh, setiap diri wajib tunduk, dan setiap diri wajib merendahkan dirinya pada kebenaran yang datang dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jikalau kebenaran itu melukai dirinya, bahkan jikalau kebenaran itu merusak dirinya, bahkan jikalau kebenaran itu membuat ekonominya semakin menipis, atau bahkan jikalau kebenaran itu menghentikan makanan-makanan dan minuman untuk masuk ke dalam perutnya, engkau harus tetap tunduk, merendahkan diri, patuh pada kebenaran. Dan ini prinsip
dasar dari ahlus sunnati wal jamaah. Al-haq ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih layak dan lebih pantas untuk kita ikuti. Maka ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang menerima hukum Rasulullah dengan penuh keridhaan dan ketaatan, bukan menerimanya karena keterpaksaan dan bukan menerimanya karena kesabaran, tapi ia menerima perkara itu karena benar-benar mencintai siapa yang membuat hukum itu, karena benar-benar mentaati siapa yang membuat hukum itu, karena benar-benar ia tahu anna sa'adatahu, kebahagiaannya, wa falahahu, dan keberhasilannya, fi taslimi, ada pada penerimaan secara sempurna terhadap hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tahu bi annahu aula bihi min nafsi. Ia tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih layak didahulukan daripada diri sendiri. Wa abaru bihi minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk dibaktikan diri ini kepadanya daripada membaktikan diri kepada diri kita sendiri. Dan mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih luas rahmatnya kepada kita daripada rahmatnya diri kita kepada diri kita sendiri. Serta mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih benar-benar ingin menasihati diri kita daripada diri kita menasihati diri kita sendiri. Dan juga mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui maslahat-maslahat untuk diri kita daripada diri kita mengetahui maslahat-maslahat untuk diri kita sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mampu mengetahui jalan untuk mencapai maslahat itu daripada diri kita tidak lebih tahu jalan-jalan untuk mencapai maslahat itu. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ikhwani wa akhwati, selalu kami nasihatkan kepada setiap orang, penuntut ilmunya ataupun awamnya, ketika datang kepadamu firman Allah dan ketika datang kepadamu sabda Rasulullah, hadirkan kandungan-kandungannya, hadirkan nilai-nilainya. Jangan sekedar mendengar tanpa menghadirkan hati di dalamnya, tanpa menghadirkan nilai-nilai dan kandungannya. Seakan-akan ketika firman Allah dan sabda Rasulullah itu datang seperti burung yang lewat di hadapan kita saja. Ini kekeliruan dan ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ayat apapun yang datang kepada kalian, hadis apapun yang datang kepada kalian, selama hadis itu adalah hadis yang sahih, hadirkan kandungannya, hadirkan nilainya, terutama pada permasalahan persaudaraan, al-ukhuwah. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Nilainya mesti untuk kita hadirkan. Kandungan ukhuwah Islamiyah mesti selalu kita hadirkan. Kadang hadirnya kita di majlis ilmu tak peka dengan saudara-saudara kita yang hadir. Satu majlis saudara kita tak menghadirinya. Yang kedua juga masih gaib. Yang ketiga juga masih gaib. Yang keempat juga masih gaib. Sedangkan tidak ada kepekaan pada diri untuk bertanya, di mana saudaraku? Di mana fulan? Mengapa sudah 4 majlis tak hadir di majlis ilmu? Apakah dirinya sakit? Apakah dirinya memiliki kesulitan? Apakah dirinya sedang berada pada ujian dan musibah? Atau apa? Kehadiran ini, nilai ini, kandungan ini mesti selalu kita tanamkan. Peka terhadap saudara kita, peka terhadap keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Peka dengan keadaan mereka. Bukan malah
pura-pura tak melihat dan pura-pura buta akan apa yang sedang terjadi saat ini di zaman ini. Ya ikhwan, ukhuwah di zaman ini tak lagi bernilai. Bahkan bertemunya dirimu dengan saudaramu di sebagian orang saat ini adalah bentuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena nilai ukhuwah Islamiyah tak lagi nampak. Kandungan dari ukhuwah Islamiyah yang ada di zaman Nabi SAW antara orang-orang muhajirin dan ansar tak lagi nampak di zaman ini. Setiap orang hanya melihat maslahat dirinya, tak lagi melihat maslahat umum, dan tak lagi melihat maslahat orang banyak. Sedangkan kaidah menjelaskan al-maslahatul 'ammah muqaddimatun 'ala al-maslahati syakhsiyah. Maslahat umum lebih dikedepankan daripada maslahat pribadi. Bahkan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang berada dalam kondisi senantiasa menolong saudaranya ketika saudaranya membutuhkan sesuatu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW salah satu riwayat, engkau bersama dengan saudaramu, membantu saudaramu menyelesaikan hajatnya, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku. Lihat nilai ukhuwah, nilai persaudaraan. Bagaimana persaudaraan ini mewariskan kepada kalian kebaikan yang besar. Maka hadirkan kepekaan itu para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla benar-benar menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bersaudara. Nah, تفضل. ثم قال رحمه الله: فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقاضت كل ذرة من قلبه إليه ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر قد اشتق له القلب انشق أحسن الله إليكم انشق له القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. Kata penulis rahimahullah, siapa saja dan kapan saja seorang hamba mengetahui perkara ini dari Rasul, bahwasanya Rasul itu lebih berhak dibaktikan diri kepadanya daripada baktinya diri kepada diri sendiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memiliki kasih sayang kepada diri-diri kita daripada diri kita kepada diri kita sendiri, dan lebih menasihati dari diri kita kepada diri kita sendiri, dan lebih tahu maslahat-maslahat diri kita daripada diri kita mengetahui maslahat-maslahat diri kita sendiri dan selainnya. Ketika seorang hamba benar-benar mengetahui hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia akan menerima apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan niscaya ia akan benar-benar menundukkan dirinya, merendahkan dirinya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh anggota tubuhnya akan benar-benar tunduk kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia tidak akan melihat adanya kebahagiaan melainkan dengan penerimaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada keberhasilan dan tidak ada keselamatan melainkan dengan menerima seluruh apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kata penulis rahimahullah, walaysa hada mimma yahsulu ma'nahu bil ibarah, dan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan hanya dengan mengibaratkannya, berucap dengannya, menuturkan kalimatnya. Akan tetapi perkara ini adalah perkara yang mesti tertanam di dalam hati, yang mesti tertanam pada anggota tubuh. Tidak cukup dengan hanya mengibaratkannya. Kita katakan tidak ada keberhasilan melainkan dengan mengikuti sunnah Nabi.
Tidak ada keselamatan melainkan dengan mengikuti sunnah Nabi, dan tidak ada kebahagiaan melainkan tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ini tak cukup. Ucapan ini tak cukup. Makanya kata penulis di akhir, wala matma'a fi husulihi bid-da'wa wal amani. Dan hal ini tak akan benar-benar kita dapatkan hanya dengan berbicara, hanya dengan mengaku-ngaku, dan hanya dengan berharap. Makanya beliau datang dengan sebuah bait syair dari salah seorang syair. Fakullun yadda'una wisala layla walakin la tuqirru lahum bidzaka. Ini syair yang agak sedikit berbeda dengan syair-syair yang kita hafalkan. Syair yang masyhur atau syair yang masyhur dari salah seorang penyair, fakullun yadda'i waslan bi layla walakinna layla la tuqirru lahum bidzaka. Ini yang masyhur. Maka perkara ini tak bisa didapatkan hanya dengan ucapan, tak bisa didapatkan hanya dengan ibarat ataupun pengakuan semata ataupun harapan semata. Tapi engkau benar-benar harus action, benar-benar harus mengaplikasikan apa-apa yang engkau ucapkan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolak ukur di dalam permasalahan ini bukan ucapan dan bukan ibarat dan bukan pengakuan semata dan bukan harapan semata, tapi mesti adanya pembuktian. Mesti adanya pembuktian, karena keimanan itu, kata para ulama, ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Keimanan itu apa-apa yang tertanam dan tertancap di dalam hati dan amalan anggota tubuh mempercayainya. Yakni hati ini meyakini tidak ada keselamatan kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat anggota tubuh yang lain. Apakah anggota tubuh yang lain benar-benar mengaplikasikan keyakinan ini pada kegiatan sehari-harinya ataukah tidak? Termasuk hal-hal yang disepelekan adalah riwayat Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha, di mana kata Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa nahwi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai memulai dengan yang kanan pada perkara-perkara yang baik. Baik memakai pakaiannya, memakai sendalnya dan sepatunya, ataupun makan dan minumnya. Kadang kita karena terburu-buru memakai sandal dengan kaki kiri, sedangkan telah jelas riwayat dari Aisyah ini mendatangi diri kita. Adanya bentuk merendahkan riwayat dan kebiasaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Maka ini mesti untuk kita pahami. Karena kadang bagian orang meremehkan perkara-perkara kecil, sedangkan perkara besar itu tidak datang kecuali dengan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Sebagaimana kata salah seorang penyair, sesungguhnya gunung-gunung itu dahulu berasal dari bebatuan yang kecil. Meremehkan perkara-perkara yang kecil akan membawamu kepada meremehkan perkara-perkara yang besar. Maka jaga dirimu pada setiap porsinya. Jangan melewati batas, jangan merendahkan perkara-perkara yang kecil. Nah, tafadhal. ثم قال رحمه الله: وفرق بين علم الحب وحال الحب فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده، وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه
لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية. Kata penulis rahimahullah, penerimaan secara sempurna itu harus benar-benar diilmui. Bukan hanya sekedar menerima saja, tapi wajib adanya ilmu di dalamnya. Mengapa engkau menerima ini dengan sempurna? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bijaksana kepada umatnya daripada diri umatnya kepada dirinya sendiri. Ini keilmuan ini, ilmu-ilmu ini, pengetahuan ini mesti kita hadirkan. Makanya kata penulis wa farqun, dan sangat berbeda baina ilmil hub wa halil hub. Sangat berbeda antara mengilmui, memahami hakikat dari kecintaan itu sendiri. Kadang ada orang yang kecintaan itu ada pada dirinya. Tapi ada orang yang benar-benar kecintaan itu ada pada dirinya dan ia mengetahui sebab kecintaan itu dan mengapa ia harus menghadirkan kecintaan ini. Berbeda kedua orang ini. Sama halnya juga kata penulis rahimahullah, berbeda orang yang sakit yang mengetahui nilai dan harga dari kesehatan dari orang yang sehat yang tak mengetahui nilai dan harga dari kesehatan. Beda. Seorang yang sakit diuji dengan rasa sakit, ia kenal harga dari nilai kesehatan itu. Tapi ada orang yang sehat tak mengenal harga dan nilai dari kesehatan itu. Sangat berbeda antara dua hal ini. Dan kata penulis di terakhir, ta'ammal, perhatikan dan tadabburi penegasan yang Allah Azza wa Jalla berikan di akhir ayat. Wa yusallimu taslima. Penegasan yang sangat jelas akan wajibnya pada setiap diri hamba untuk menerima sunnah Nabi dari sisi ucapannya, amalannya, perbuatannya, akhlaknya, dan kebiasaannya secara sempurna. Di mana penulis saat ini akan memulai dan masih menjelaskan tentang ayat ini saja. Dan ini kelebihan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Satu ayat bisa ia jelaskan sampai berhalaman-halaman. Dan penjelasannya sangat memiliki nilai dan kandungan tersendiri yang kadang di sebagian para ulama yang lain tak sampai pada nilai dan kandungan itu. Kata penulis rahimahullah, coba perhatikan perkara yang pertama, tasdiruhu bila an-nafiyah. Sebelum Allah Azza wa Jalla bersumpah atas dirinya, Allah Azza wa Jalla datang dengan la an-nafiyah. Fala. Baru setelah itu Allah bersumpah wa rabbik. Mengapa sumpah ini didahulukan dengan la? Sebagian orang mengatakan la di sini bukan an-nafiyah, tapi la di sini az-zaidah, tambahan, dan ini keliru. La sebelum al-qasam, sumpah itu adalah an-nafiyah. Dan dimulainya Allah ini sebelum adanya qasam menunjukkan adanya rahasia pada hal-hal yang sumpah itu ditujukan kepadanya. Apa rahasia itu? Penafian, dan benar-benar penafian secara sempurna. Fala wa rabbik la yu'minun. Bukankah cukup bagi Allah untuk mengatakan wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum? Bukankah cukup Allah mengatakan wa rabbik, demi Tuhanmu, la yu'minun, engkau benar-benar tidak akan beriman, hatta yuhaqqimu, sampai engkau dijadikan sebagai hakim ya Muhammad, fima syajara bainahum, dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukankah ini cukup? Cukup. Tapi mengapa Allah memulainya dengan la an-nafiyah? Fala wa rabbika la yu'minun. Untuk menegaskan penafian ini secara tegas. Makanya memulainya dengan la an-nafiyah. Naam. Fadhal. ثم قال رحمه الله وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك وإنما دخولها لسر في القسم وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون وهذا منهج معروف في كلام العرب. Dan ini adalah konsep dan metode yang dikenal pada ucapan-ucapan orang-orang Arab. Jikalau mereka ingin bersumpah
dan menegaskan penafian yang sumpah itu ditujukan kepadanya. Ini dikenal di ucapan-ucapan orang-orang Arab yang memang bergelut pada ilmu bahasa Arab akan sangat mudah memahami kaidah ini. Nah. ثم قال رحمه الله إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. لا هالله, لا هالله. Allah di sini maknanya wallahi. Abu Bakar As-Siddiq mendahulukan penafian sebelum sumpah. La, tidak. Wallahi, ini makna la hallahi. La ya'midu ila asadin min usdillah. Dan maksud dari al-asad, singa, dari singa-singa Allah pada ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini ialah Abu Qatadah Al-Ansari. Yang disebutkan pada ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang diinginkan darinya asadin min usdillah, di sini adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Dan ini memiliki kisah yang sangat panjang tentang bagaimana sebab mengapa Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ucapan ini. Ada kisahnya, akan tetapi bukan itu sebagai tujuan utama kita untuk membahas kitab ini. Fadhal. ثم قال رحمه الله وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وقال الآخر فلا والله لا يلفى لما بي ولا للديهم أبدا دواء. Lihat, sebelum qasam, sebelum sumpah selalu diawali dengan la. Fala wa abi, tidak demi ayahmu. Fala wallahi, tidak demi Allah. La yulfa lima bi wala liladayhim abadan dawa. La yulfa lima bi, la yulfa lima bi di sini al-kadar, kecacatan, kotoran. Wala liladayhim di sini al-hasad. Jadi maksudnya adalah pada syair ini kotoran yang ada pada diriku dan hasad yang ada pada dirimu selama-lamanya tak memiliki obat sama sekali. Ini maksudnya. Makanya ia bersumpah dan mendatangkan sumpah yang sebelumnya diikuti oleh la sebagai penegasan tentang penafian bahwasanya benar-benar tidak ada obat bagi kotoran yang ada pada diriku dan bagi hasad yang ada pada dirimu. Ini maknanya. Nah. ثم قال رحمه الله وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. Dan permasalahan ini memulai la sebelum sumpah itu adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ucapan orang-orang Arab yang sangat banyak sekali. Contoh-contohnya sampai-sampai tak dapat kita sebut satu persatu. Nah. Fadhal. ثم قال رحمه الله وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. Maka ini penjelasan dari penulis rahimahullah akan kandungan dari sumpah yang didahului dengan penafian, yang menunjukkan ketika ada penafian yang diletakkan sebelum kata sumpah, maka sumpah itu menegaskan dengan penegasan yang lebih lagi akan penafian tersebut. Makanya selalu dimulai dengan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Ini benar-benar sumpah jikalau engkau benar-benar mengetahuinya. Innahu, sesungguhnya, laqur'anun karim. Ini benar-benar Al-Quran yang mulia, bukan syair, bukan dukun, ataupun bukan nukilan-nukilan orang-orang terdahulu, atau yang dibuat-buat dari orang-orang terdahulu. Ini benar-benar Al-Quran yang mulia, menegaskan penafian yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Penafian setelahnya ada sumpah. Sumpah yang didahului oleh penafian menegaskan akan ketegasan dan penegasan yang lebih pada penafian ini. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan begitu pun juga setelahnya, datang dengan ayat-ayat yang dimulai dengan penafian, setelahnya datang sumpah. Setelahnya datang sumpah. Coba bacakan wal maqsudu anna iftitah hadzal qasam. Tafadhal. Wal maqsud anna iftitah hadzal qasam. Naam. ثم قال رحمه الله والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه. Jadi maksud dari dibukanya sumpah itu atau dimulainya sumpah itu dengan penafian atau dengan lafaz nafi itu untuk menguatkan apa-apa yang disumpahkan tentangnya dan untuk menegaskan seberapa besarnya dan seberapa tegasnya penafian di dalam ucapan ini. Makanya fala wa rabbik la yu'minun, engkau benar-benar tidak akan pernah beriman demi Tuhan. Itu maknanya. Sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai hakim pada setiap permasalahan yang engkau perselisihkan. Jadi tegas sekali lafaz ini menjelaskan akan pentingnya setiap diri untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala kita lanjutkan faedah yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima yang dijelaskan oleh penulis pada dalil yang pertama ini. Ini masih dalil yang pertama. Penulis sudah memberikan faedah yang sangat luar biasa. Datang nanti insyaAllah tabaraka wa ta'ala dalil yang kedua. Dan akan ada juga penjelasan-penjelasan dari penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman yang baik, mengistiqamahkan kita di atas kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.